Menurut Suryono Sukanto, masalah sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kehidupan dari suatu kelompok sosial. Sedangkan menurut Sutomo, masalah sosial merupakan sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Ada dua faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat menyebabkan seseorang putus sekolah antara lain. Yang pertama, kemalasan. Dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak, sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya. Selain itu adalah peranan lingkungan. Yang kedua, hobi bermain. Karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain seperti PlayStation sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas. Prestasi di sekolah menurun dan malu pergi kembali ke sekolah. Yang ketiga yaitu hukuman. Anak yang kena sanksi karena tidak datang sekolah sehingga kena drop out. Yang keempat yaitu kurangnya minat anak untuk bersekolah. Penyebab anak putus sekolah bukan hanya disebabkan oleh hukuman, tetapi kurangnya minat anak itu sendiri. Anak usia wajib belajar semestinya menggebu-gebu ingin menuntut ilmu pengetahuan, namun karena sudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan anak, sehingga minat anak untuk bersekolah kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Adapun yang menyebabkan anak kurang berminat untuk bersekolah adalah anak kurang mendapat perhatian dari orang tua, terutama tentang pendidikannya, juga karena kurangnya orang-orang terpelajar, sehingga yang mempengaruhi anak kebanyakan adalah orang yang tidak sekolah, sehingga minat anak untuk sekolah sangat kurang. Lingkungan permainan anak yang salah dapat menimbulkan kemalasan untuk bersekolah. Faktor eksternal yang menyebabkan seseorang putus sekolah yaitu yang pertama, status ekonomi keluarga. Dalam keluarga miskin cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini, sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran. Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan orang tua terpaksa bekerja keras mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga pendidikan anak kurang terperhatikan dengan baik dan bahkan membantu orang tua dalam mencukupi keperluan pokok untuk makanan sehari-hari. Misalnya, anak membantu orang tua ke sawah karena dianggap meringankan beban orang tua. Anak diajak ikut
orang tua ke tempat kerja yang jauh dan meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, perhatian orang tua. Kurangnya perhatian orang tua cenderung akan menimbulkan berbagai masalah. Makin besar anak, perhatian orang tua makin diperlukan. Dengan cara dan variasi dan sesuai kemampuan. Kenakalan anak adalah salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian orang tua. Yang ketiga, hubungan orang tua yang kurang harmonis. Hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua. Hubungan antara keluarga tidak saling peduli. Keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya, sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah. Yang keempat, latar belakang pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua yang hanya tamat sekolah dasar, apalagi tidak tamat sekolah dasar, hal ini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dan terhadap cara berpikir orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dan cara pandang orang tua tentu tidak sejauh dan seluas orang tua yang berpendidikan lebih tinggi. Latar belakang pendidikan orang tua yang rendah merupakan suatu hal yang mempengaruhi anak, sehingga menyebabkan anak menjadi putus sekolah dalam usia sekolah. Akan tetapi ada juga orang tua yang telah mengalami dan mengenyam pendidikan sampai ke tingkat lanjutan dan bahkan sampai perguruan tinggi, tetapi anaknya masih saja putus sekolah. Maka dalam hal ini kita perlu mengkaitkannya dengan minat anak itu sendiri untuk sekolah. Yang kelima yaitu kondisi lingkungan tempat tinggal anak. Lingkungan tempat tinggal anak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan dan proses belajar. Oleh sebab itu, lingkungan tempat tinggal anak atau lingkungan masyarakat ini dapat berperan dan ikut serta di dalam membina kepribadian anak-anak ke arah yang lebih positif. Jelasnya, suasana lingkungan tempat tinggal atau lingkungan masyarakat, kawan sepergaulan juga ikut serta memotivasi terlaksana kegiatan belajar bagi anak. Dampak yang akan terjadi apabila siswa putus sekolah. Menurut psikologi Alexandra Gabriela mengenai beberapa dampak negatifnya, yaitu yang pertama, memicu rasa minder hingga berujung frustasi. Sebagai seorang psikolog, Alexandra Gabriela mengatakan bahwa seorang anak yang mengalami putus sekolah di tengah jalan tentu menyebabkan dirinya merasa minder. Tanpa disangka, rasa kekecewaan akibat putus sekolah ini bisa memancing perasaan yang menganggap kalau dirinya merasa kalah dibandingkan teman-teman sebayanya. Hal ini bisa semakin parah jika si anak melihat kalau teman-temannya banyak prestasi yang membanggakan. Perlu diketahui bahwa bukan tidak mungkin kalau anak putus sekolah yang awalnya minder bisa-bisa berubah menjadi stres sehingga berujung frustasi. Anak akan merasa kebingungan akan masa depannya sendiri, apalagi dengan temannya saat sedang menempuh pendidikan yang layak. Ketakutan-ketakutan yang ada di benak anak yang putus sekolah dapat memupuk campuran antara perasaan sedih, marah, kecewa, takut, hingga frustasi. Yang kedua, kematangan emosi anak akan semakin terhambat. Ketika seorang tidak sekolah, kesempatan untuk bergaul pun menjadi lebih terbatas.
Bahkan anak bisa saja menjadi lebih banyak bergaul dengan orang yang lebih dewasa dan sudah bekerja atau mungkin sudah mandiri secara finansial. Jika kondisi ini terus terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka si anak akan pelan-pelan terbentuk pola pikir yang kurang menghargai proses atau mungkin akan lebih melihat pada pencapaiannya saja. Anak yang putus sekolah pun dapat kehilangan arah hidupnya, sehingga tidak punya tujuan sama sekali. Mereka akan berpikir kalau tanpa ada ilmu atau pendidikan sekolah, dirinya tidak memiliki masa depan yang cerah. Pikirannya akan banyak tertuju pada sebuah masa depan yang kelam, seolah tanpa ada kejelasan tujuan. Yang ketiga, semakin kurang terbuka untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri. Anak-anak yang putus sekolah serta tanpa bimbingan orang tua dapat memicunya menjadi semakin kurang terbuka, termasuk dalam mengembangkan dirinya sendiri. Dari yang awalnya memiliki rasa minder, si anak akan semakin merasa telah jauh ketinggalan, sehingga semua kesempatan untuk berkembang dirasa akan sia-sia dan percuma dilakukan. Dampak negatifnya akan semakin parah jika anak yang putus sekolah tidak mendapatkan bimbingan. Padahal semangat dan bimbingan orang terdekat termasuk keluarga begitu penting agar anak masih tetap memiliki harapan terhadap cita-citanya di masa depan. Segala impian yang ingin diraih seolah hilang begitu saja ketika dirinya tidak lagi bersekolah. Yang keempat, anak menjadi lebih pemalas dari biasanya. Dampak lain yang bisa dirasakan ketika anak putus sekolah yaitu rasa malas yang berlebihan. Kondisi ini bisa dirasakan karena dirinya merasa kalau hidupnya sudah bebas tanpa terikat dengan peraturan sekolah. Jika dibiarkan, si anak pun akan sulit sekali diatur. Selain malas, dirinya bisa saja akan terbiasa untuk menghindar dari kesulitan hidup yang ditemui. Anak akan semakin tidak terlahir dalam menghadapi kesulitan yang ada di depan matanya, bahkan tidak bisa mandiri untuk menemukan solusi terbaik. Yang kelima, kehidupannya seolah tidak bisa dikontrol. Putus sekolah mengakibatkan anak menjadi terus bermain tanpa terkontrol, apalagi bila tidak didampingi oleh orang tua. Padahal ada banyak keterampilan yang bisa diasah serta diajarkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya walau hanya berada di rumah. Namun, jika tidak diberi arahan dari orang tua tanpa disadari, si anak hanya akan menjalani rutinitas dengan bermain. Pergaulannya bisa saja tidak terkontrol dengan baik, sehingga membuatnya mendapatkan predikat anak yang nakal. Ada beberapa upaya atau solusi penyelesaian agar siswa tidak putus sekolah. Yang pertama, menaikkan bantuan operasional sekolah atau BOS dan alokasi khusus bagi sekolah. Ini berguna untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional maupun biaya sekolah siswa. Yang kedua, diadakannya program guru garis depan. Program guru garis depan ini dilakukan untuk membantu anak-anak yang berada di daerah terpencil dan terpelosok agar mereka tetap bisa bersekolah. Kebanyakan anak putus sekolah terjadi di daerah-daerah pelosok seperti yang dialami dari permasalahan di atas. Pemerintah sudah mengadakan program ini dan berharap program ini semakin hari semakin banyak guru
atau calon guru yang mau ditempatkan di daerah tertinggal agar tidak banyak siswa putus sekolah. Yang ketiga, memperbaiki atau menambah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana adalah faktor penting dalam dunia pendidikan, karena faktor ini adalah faktor penunjang baik guru maupun siswa dalam belajar mengajar. Jika ada sarana dan prasarana yang rusak ataupun tidak layak, segera diperbaiki atau membeli untuk inventaris sekolah. Menambah sarana dan prasarana juga bisa mengatasi solusi putus sekolah, karena apabila sarana dan prasarana lengkap, siswa akan suka dan betah untuk bersekolah. Yang keempat, pendekatan sekolah satu atap. Pendekatan sekolah satu atap di sini diartikan bahwa kegiatan sekolah satu atap ini bisa dilakukan di daerah terpencil dan terpelosok yang memiliki jumlah siswa dan guru yang terbatas. Guru bisa mengajar berbagai mata pelajaran yang tidak hanya berfokus pada satu mata pelajaran seperti yang ada daerah-daerah sudah maju. Selain guru yang terbatas, siswanya pun bisa gabung yang terdiri dari berbagai kelas yang dijadikan satu, karena juga masalah jumlah siswa yang sedikit yang berbeda-beda umurnya. Solusi ini mungkin bisa diterapkan di daerah tertinggal yang minim sekolah. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.